Jadi selamat siang teman-teman. Jadi sekarang kita ada di pelatihan desain sharing tech info dari media Pilar PKB Jateng yang mengambil judul semua bisa desain. Jadi seperti yang udah tadi aku omongin sedikit kalau kami dari media pengen gitu untuk memfasilitasi teman-teman remaja itu bisa jadi influencer kebaikan di sekitarnya gitu. Dan dengan adanya sosial media apa sih yang nggak bisa? Ada yang suka foto-foto terus disertai dengan caption-caption yang semangat gitu. Ada juga yang memilih jalan dengan jadi TikTokers dengan pesan-pesan yang oke. Terus ada juga yang tertarik untuk apa ya bikin-bikin puisi atau bikin video singkat gitu. Tapi remaja-remaja ini kan butuh suara ya, dan apalagi epidemi kayak gini, salah satu suaranya itu bisa disalurkan lewat media sosial. Jadi teman-teman di sini semuanya pada punya media sosial kan? Di sini coba deh di absen dulu. Di sini kan ada fitur raise hand ya. Oke, jadi teman-teman bisa raise hand di sini siapa yang punya Instagram. Raise hand manual boleh deh pakai video. Oke, satu, dua, yang baru raise hand. Udah ada 4 orang yang punya Instagram gitu. Minimal buat stalking nggak apa-apa lah gitu. Mungkin berawal dari stalking hal-hal yang inspiratif, nanti lama-lama naik level gitu. Ini udah mulai banyak ya yang resign gitu. Jadi emang uh, Instagram tuh kayak jadi media yang menarik banget gitu karena fokus pada visual kan. Dan kita sebagai penikmat pun juga suka gitu nge-scroll gitu hal-hal yang menarik. Tapi kita bisa nggak sih bikin konten yang kayak gitu juga yang menarik juga gitu. Oke, resenya bisa diturunin. Terus kalau untuk mau review sebentar, di sini teman-teman ada 29 orang yang daftar gitu dengan berbagai ketertarikan pengen pelatihan desain ini. Ada yang pengen bisa edit poster, ada yang pengen bisa desain tapi pakai PowerPoint, terus ada yang juga yang bilang kapan lagi bisa dapat pelatihan desain gratis gitu. Terus belajar jadi content creator, terus ada juga yang uh, pengen, oh di sini ada yang bilang pengen bikin blogku sendiri. Oh itu keren banget tuh. Microblog itu tuh kayak semacam, kalau blog kan biasanya ini ya kayak tulisan tapi di website atau di blogspot, di WordPress gitu ya. Tapi sekarang ada yang namanya bentuk microblog alias blog kecil gitu. Jadi Instagram ini jadi semacam blog kecil yang nanti bisa ceritanya bisa ada di caption tapi bisa dalam bentuk karosel gitu yang kontennya tuh digeser-geser. Karosel itu namanya. Terus ada juga yang pengen ikut ini karena pengen organisasinya, target centernya itu bisa bagus, bisa keren desainnya. Nah, semoga bisa terfasilitasi di sini. Oke, untuk outline ya, kita hari ini akan membahas ada 4 hal. Yang pertama adalah basic tentang font, gaya tulisan, ada juga basic tentang warna, lalu juga bagaimana cara desain lewat PowerPoint, dan juga desain lewat canva.com. Jadi untuk paparan pertama akan dibagikan oleh Kak Nia. Jadi Kak Nia ini adalah desainer grafis di Pilar underscore PKBI. Kalau ini Pilar underscore PKBI itu desainnya lucu-lucu, cerah, ceria, itu Kak Nia ini adalah orang di baliknya. Oke, aku bisa langsung oper ya ke Kak Nia. Silakan Kak Nia. Halo, selamat siang semuanya. Masuk suaranya. Nah,
Terima kasih buat teman-teman di sini yang udah ikutan belajar bareng desain ini. Terima kasih buat teman-teman buat nyempetin waktunya kita belajar di sini ya. Dari tadi Kak Wulan udah berstatement tentang bagaimana sih cara bikin desain gitu. Terus di sini kita akan belajar dari basicnya dulu teman-teman. Jadi tentang tulisan, kemudian atau tipografi, kemudian juga warna, kita belajar dari awal dulu, dari dasarnya tuh seperti apa gitu. Udah bisa di slide ya? Udah. Jadi apa sih itu tipografi gitu? Pertama kita sebelum membuat desain itu perlu memperhatikan yang namanya teks atau font gitu. Lewat itu ya? Iya. Ya, aku share dulu. Oh ya, jadi di sini ada yang namanya ilmu tipografi gitu. Jadi ilmu yang mempelajari tentang huruf atau kita biasa sebutnya itu font gitu kan. Jadi kan banyak banget tuh yang namanya font. Ada font serif, terus kemudian ada biasanya kalau kita biasa dokumen biasa itu ada Timeus New Roman, kemudian ada Calibri atau lain sebagainya gitu kan. Teman-teman juga pasti tahu itu sangat banyak sekali font. Tapi sebagai ketika kita membuat desain gitu, kita tentunya harus membuat desain dengan font-font yang menarik. Gak hanya font-font yang biasa aja. Gitu. Jadi beberapa font di dalam desain itu pun harus kita perhatikan tentunya teman-teman. Jadi itu namanya tipografi. Dalam desain grafis ini, ketika teman-teman membuat desain, font itu kita tidak bisa menggunakannya semua digunakan atau semua itu kita tempelin gitu di gambar kita, di desain kita yang akan kita buat. Slide lagi. Nah, ada yang namanya font berkaki atau font yang tidak berkaki gitu. Kayak misalnya font-font tentang font serif itu ada yang tidak berkaki dan ada yang berkaki. Teman-teman juga nanti bisa lihat sendiri. Kalau font yang berkaki itu font yang di bawahnya itu menggunakan garis gitu. Kalau font-font yang tidak berkaki itu font-font yang di bawahnya itu apa ya kayak nggak ada garisnya. Cuman apa ya namanya? Ya font-font biasa seperti yang aku buat yang seperti aku pakai ini. Slide. Ya, biasanya kita kalau udah lihat font tuh pengennya di itu ya dipakai semua ya teman-teman. Ada font ini, beberapa font itu pengennya kita tempelin semua gitu. Tapi itu sebenarnya nggak boleh sih gitu. Jadi kita harus pilih bagaimana sih memilih font yang baik dan bagaimana sih cara menempelkan, menyisipkan atau font yang pantas atau nggak pantas gitu. Gimana sih caranya gitu. Coba slide lagi. Di sini ada beberapa font yang aku gambarin di sini. Ini banyak berbagai macam font nih. Kira-kira menurut teman-teman mana yang pas atau cocok digunakan, mana yang enggak? Coba. Ini kan satu beberapa kata tapi berbeda font. Mungkin nah, mungkin teman-teman bisa memilih nomor mana, nomor berapa yang menurut teman-teman itu fontnya cocok. ربنا آمنا بما أنزلنا واتبعنا الرسول فاعتبرنا مع الشاهدين ومغر الله والله خير.
halo teman-teman, ini ini bisa udah muncul lagi ya? Kayaknya tadi koneksinya di sini yang agak goyang ya. Udah, teman-teman udah jelas? Suaraku kedengaran nggak? Oke, lanjut ya. Kania silahkan. Jadi di sini juga kita perlu melihat bagaimana sih kita mengorganisasikan atau menyusun sebuah font di dalam tulisan atau di dalam desain kita. Nah, aku nggak ada share screen-nya. Sudah ya? Mungkin teman-teman bisa memilih nomor mana yang mungkin menurut teman-teman itu cocok gitu dari font ini yang digunakan. Oke, teman-teman udah bilang suaranya putus-putus. Di sini udah lancar belum ya? Bisa bantu jawab. Udah jelas? Sudah, Kak. Oh, oke. Jadi bisa lanjut ya, Kania ya? Ya, oke. Jadi kita kembali ke font ya. Ini ada nomor 1, 2, 3, 4, 5, sampai nomor 9. Nah, nggak masuk ya? Oh. Menurut teman-teman, font mana yang menurut teman-teman itu pas? Kira-kira boleh dicek. Kita tulis di chat aja deh. Teman-teman pilihnya nomor berapa yang kira-kira font ini cocok gitu. Boleh pilih nomor 1, nomor 2, nomor 3, atau sampai 9 gitu. Kira-kira mana nih? Teman-teman bisa tulis di chat ya. Enggak. Enggak ada ya? Jadi teman-teman di sini ada yang jawab 2, ada yang jawab 3, ada yang kebanyakan 3 sama 2 sih. Terus ada yang bilang nih dari TZU nih, semua bisa pas tergantung konsep desain yang dibuat. Terus ada yang bilang nomor 7 juga. Oke, dari Kak Ania gimana nih? Nah, bener banget sih kata teman-teman tadi ada yang bilang kalau semuanya itu aslinya bisa digunakan gitu fontnya. Kita bisa sisipin font-font itu di gambar kita sesuai dengan nantinya tema yang akan kita buat gitu. Kira-kira kita akan menggunakan tema yang seperti apa sih gitu. Jadi nanti kita bisa menyusun font ini dengan sesuai dengan pengaturan jarak, kemudian baris, kemudian huruf. Itu pasti berbeda-beda ya teman-teman. Jadi ini semuanya bisa dipakai, cuman kita harus sesuaiin dengan tema yang nantinya akan kita buat. Tentunya ada tema yang mungkin lebih formal, ada yang mungkin lebih tidak formal gitu. Kita bisa sisipin di situ. Jadi semuanya memang bisa digunakan ya gitu. Slide selanjutnya. Nah, di sini font-font ini teman-teman bisa dapetin di Google Font. Mungkin kalau di Google Font kan itu banyak banget. Teman-teman bisa koleksi dulu, bisa di save dulu. Kira-kira font mana nih yang pas buat gambarku gitu, buat desainku gitu. Jadi kalau nempelin font pun kita nggak bisa tuh langsung ditempelin aja. Kita ada yang namanya anatomi font gitu. Ketika font itu mungkin terlihat terlalu jaraknya terlalu dekat atau terlalu jauh gitu. Kita bisa diedit juga gitu. Bisa kita diatur lagi dengan sesuai yang seharusnya yang bisa kita lakukan gitu.
Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kita membuat desain gitu, dengan menggunakan font-font ini, kita seharusnya menggunakan font jangan terlalu banyak, teman-teman. Jadi cukup 2 atau 3, maksimal 3 lah gitu. Kalau misal udah 4 sampai 5 itu sebaiknya jangan deh, karena itu terlalu banyak dan membuat orang biasanya pusing, terus terlihat juga aneh, lebay gitu-gitu loh. Jadi teman-teman bisa menggunakan 1, 2, atau 3 font saja gitu. Kemudian kita sebaiknya memperhatikan font itu mudah dibaca atau font itu terlalu tidak jelas, terlalu terlalu kering fontnya, atau tidak terlihat, malah lebih terbayang aja gitu. Jadi gunain font-font yang mungkin tebal atau tidak terlalu kering gitu, supaya mudah dibaca. Kemudian kita juga perlu memperhatikan kalau font yang kita gunakan itu tidak membuat mata kita lelah. Jadi kita harus perhatiin dulu, ini font-font yang kita gunain itu kira-kira kalau kita lihat dulu, kita perhatiin dulu, ini bakal jadiin mata kita capek nggak sih bacanya? Biasanya kan kalau kita baca buku pun kadang ada font-font yang, aduh ini fontnya terlalu kering atau font-fontnya terlalu tipis gitu-gitu loh. Jadi kita harus perhatiin itu juga. Kemudian karakter font. Karakter font ini pun harus sesuai dengan apa yang ingin kita sampaikan. Jadi di sini slide berikutnya. Di slide ini, loading ya. Nah, di slide ini tentunya teman-teman bisa lihat kira-kira font-font ini sesuai dengan bagaimana kita akan membuat desainnya gitu. Misal kita menggunakan desain yang bertemakan ceria atau remaja atau horor, itu sangat-sangat berbeda gitu. Jadi ini ada font yang berbentuk mungkin bisa disesuaikan ya, ada yang anak-anak contohnya seperti ini, kemudian tulisan tangan seperti ini, terus angker itu horor, itu lebih ke tema-tema yang mungkin menakutkan gitu, kemudian ada kapur tulis atau lainnya, itu kan harus sesuai dengan tema gambar yang akan kita buat juga. Masuk udah ya. Maaf ya teman-teman, ini lagi trouble. Oke, maaf ya teman-teman, di sini mungkin sinyalnya agak goyang. Oke, jadi akan aku share screen lagi yang tadi kita bahas. Ya. Jadi sebenarnya tuh warna itu asal-muasalnya tuh dari 3 warna, teman-teman. Kalau teman-teman tahu itu biasanya ada RGB sama CMYK ya. Kalau di Corel atau Photoshop atau aplikasi lainnya juga. Kalau RGB itu biasanya warna dari warna sekunder atau warna primer, warna yang pertama, yaitu seperti biru, merah, kemudian hijau, itu warna utama sebenarnya dari semua warna yang nantinya ada gitu ya. Warna ini nah di sini
teman-teman juga bisa lihat warna CMYK itu biasanya warna yang lebih cenderung lebih tidak terlalu tajam gitu ya. Jadi warna RGB sama warna CMYK itu lebih tajam digunakan di layar. Itu yang lebih tajam itu warna RGB gitu. Untuk CMYK biasanya digunakan ketika kita mencetak gambar atau mencetak poster yang kita buat gitu. Warna sekunder itu nah, ini ada warna yang namanya roda warna. Nah, roda warna itu jadi dari warna primer, artinya merah, kuning, biru, kemudian bisa menjadi warna-warna yang lain gitu. Nah, awal muasalnya dari roda warna ini gitu. Tentunya warna ini kan kita gunakan itu harus tepat gitu di dalam gambar yang akan kita buat gitu kan. Jadi warna ini akan menimbulkan sebuah efek atau emosi kepada audiens tentunya ketika kita membuatnya gitu. Jadi kita juga harus perhatikan juga ketika kita membuat gambar, warnanya harus cocok dan harus tidak asal-asalan gitu. Kalau di roda warna ini kita bisa lihat dari warna primer bisa menjadi warna yang sekunder atau warna campuran. Jadi ketika kita mencampurkan warna biru dan merah, itu tentunya bisa jadi warna ungu. Terus kemudian ketika kita mencampurkan warna kuning dan warna merah bisa menjadi warna orange, dan kemudian warna biru dan warna kuning bisa menjadi warna hijau. Nah, itu ketika warna sekunder itu adalah warna-warna campuran dari warna primer yang sebenarnya awal asalnya dari situ. Jadi warna pun di roda warna ini kita bisa melihat, bisa membuat sebuah keseimbangan warna di desain yang nantinya akan kita buat. Gitu. Kita bisa aplikasiin warna-warna ini, tapi jangan dimasukkan semua warnanya. Kita harus sesuaiin kira-kira kuning cocoknya sama apa sih, terus kemudian merah cocoknya sama apa sih gitu. Jangan kita tidak bisa menabrakkan semua warna. Nanti terlihat malah mencolok dan terlihat sakit di mata ya teman-teman. Jadi perlu keseimbangan dan harmonisasi yang indah tentunya untuk kita tempelin warna-warna ini. Kemudian kita bisa lihat gimana sih fungsinya, apa fungsi warna di sini gitu. Gimana sih perannya warna gitu. Tentunya ada beberapa fungsi atau peran yang ada dalam warna itu gitu. Warna ini biasa kita gunakan sebagai identitas tentunya teman-teman. Sebuah identitas itu biasanya kayak warna bendera tiap negara gitu kan berbeda. Jadi warna itu bisa menggambarkan satu identitas tertentu dari sebuah negara atau lain-lainnya atau identitas lainnya gitu. Seperti biasanya warna kalau itu warna kayak mungkin seragam gitu. Mungkin warna seragam teman-teman di sekolah ini dan sekolah ini kan berbeda. Jadi mungkin batiknya berbeda atau itu menjadi identitas masing-masing sekolah kan. Jadi di situ warna pun bisa menjadi suatu yang mengidentitaskan diri teman-teman itu siapa dan sebagai apa gitu. Jadi warna itu sangat-sangat berbeda gitu. Kemudian di logo, biasanya logo di suatu tempat atau suatu lembaga gitu ya, itu biasanya warnanya pun berbeda-beda, atau logo makanan, atau logo lainnya aplikasi atau apa itu biasanya mereka dari perusahaan pun menggunakan warna-warna untuk mengidentitaskan dari diri mereka masing-masing gitu. Kemudian warna ini sebagai fungsi komunikasi. Jadi di sini warna memberikan sebuah sifat dari suatu kondisi tertentu. Contohnya
mengkomunikasikan lampu lalu lintas. Kan ada warna merah, kuning, hijau. Sebuah warna mengkomunikasikan sebuah arti tertentu. Merah berarti merah berarti berhenti, hijau berarti jalan, atau kuning hati-hati. Itu warna sangat bisa mengkomunikasikan suatu hal tertentu gitu. Kemudian dari fungsi psikologisnya. Nah, tentunya dari segi kejiwaan ini atau psikologis ini, warna itu sangat-sangat kita dapat kaitkan dengan karakter seseorang biasanya kan. Misalnya karakter yang lebih ekstrovert atau lebih senang, gembira, ceria gitu. Biasanya menggunakan warna-warna yang cerah dan warna-warna yang panas. Seperti tadi kita lihat ada warna kuning, warna merah, kemudian warna orange. Itu sangat menggambarkan sebuah sifat atau karakter seseorang yang terlihat ceria gitu. Jadi mungkin warna-warna untuk remaja, warna-warna untuk anak-anak, biasanya kan kita lihat sendiri, biasanya dari produk ataupun gambar-gambar dimanapun gitu kan pakainya warna-warna yang lebih terang, ceria gitu. Tapi kalau biasanya kita melihat warna-warna gelap atau kalau kita kaitan dengan ilmu psikologi, itu lebih ke karakter yang introvert atau biasanya lebih tenang gitu, lebih dingin gitu. Jadi warnanya cenderung lebih gelap seperti warna biru, tadi ada warna ungu juga gitu ya. Jadi lebih lebih formal saja gitu. Kemudian dari alamiah. Alamiah itu sendiri biasanya warna itu timbul dari benda-benda tertentu seperti ada dari rumput warna hijau, kemudian kayu warna coklat atau lainnya biru laut seperti itu. Jadi mengkategorikan warna dari alamiah itu. Kemudian dari fungsi keindahan. Warna ini tentunya memudahkan kita untuk melihat atau mengenali sebuah gambar gitu. Dengan antara warna gelap atau terang pun akan memunculkan sebuah keindahan-keindahan yang berbeda tentunya ya teman-teman. Jadi kayak objek-objek di dalam gambar yang akan kita buat pun, entah itu warna terang ataupun warna gelap pun, nanti akan berbeda keindahannya. Menimbulkan keindahan-keindahan yang tersendiri gitu. Jadi mungkin itu sih dari warna. Kalau warna yang lain ya, mungkin kalau teman-teman lihat sekarang kan banyak banget nih warna, nggak cuman warna-warna yang tadi aku munculin di roda warna ini ya, kayak warna yang lebih lebih terang lagi pun lebih soft lagi juga ada, lebih dark lagi ada gitu. Nanti teman-teman itu bisa mencari kode-kode warna ini. Biasanya di internet juga banyak sih kayak kode-kode warna yang mungkin teman-teman inginkan gitu. Misal teman-teman pengen warna kuning tapi nggak terlalu cerah gitu, pengen yang kuning biasa aja atau lebih soft biar enak dilihat atau gimana, itu teman-teman bisa cari kodenya di internet biasanya. Banyak banget sekarang kode-kode warna yang dimunculin di Instagram juga. Teman-teman bisa follow akun-akun desain grafis, terus biasanya akun-akun belajar desain itu sangat banyak sekali gitu di situ. Udah sih itu dari aku untuk dasar-dasar warna dan font atau tipografi. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mbak Wulan untuk prakteknya ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa buka free pick ya, atau PowerPoint. Oke, terima kasih banyak Kania atas paparannya. Jadi itu memang ada beberapa hal yang terkait dengan font dan warna. Oh, ternyata tuh font ada jenis-jenisnya ya. Ternyata nggak langsung asal pakai ya. Atau ternyata warna-warna tuh ada yang warna panas dan ada warna dingin gitu. Jadi sekarang
adalah waktunya kita untuk menerapkan warna dan font ini ke desain yang akan kita buat gitu. Jadi kenapa kami menggunakan aplikasinya itu PowerPoint sama Canva? Yang pertama karena kalau PowerPoint semua itu pasti bisa pakai. Di sini pasti semua bisa pakai PowerPoint kan? Dan kalau PowerPoint itu nggak harus pakai internet, meskipun kalau untuk pelengkap-pelengkapnya emang butuh browsing-browsing gitu ya. Tapi kalau Canva emang nanti deh di sini nanti kita lihat Canva gitu. Jadi untuk yang pertama, sebelum kita meloncat ke praktek, jadi di sini aku mau membagikan salah satu tools yang sering dipakai. Aku sih yang pakai. Namanya adalah Colors. Tadi kan Kania kan mention kode-kode warna gitu. Kita dikodein aja kadang kita nggak nangkep ya. Gimana kalau kita mencari kode warna itu? Nah, ini adalah alatnya namanya colors.co. Nanti linknya nanti akan dibagikan di chat. Jadi colors.co ini adalah sebuah website di mana kita bisa menangkap kode-kode warna. Caranya adalah kita langsung masuk ke websitenya, lalu kita pergi ke explore dulu bisa. Explore. Jadi di sini ada yang namanya palet. Palet seperti teman-teman tahu, palet adalah sebuah kayak palet cat air tuh, jadi kayak tempat naruh warna gitu. Nah, kalau di Colors ini enaknya adalah di sini udah dibikinin sama mereka warna-warna yang oke gitu untuk dipadu-padankan. Meskipun ada warna-warna panas, ada warna-warna dingin, gimana sih cara gabunginnya biar nggak terlalu nabrak gitu. Jadi di sini ada yang kumpulan warna pelangi, ada yang warna gradasi warna biru, di sini ada gradasi warna hijau, lalu juga ini juga warna pelangi tapi yang beda lagi. Jadi kalau di Colors ini praktis banget, teman-teman bisa langsung ambil kombinasinya tanpa mikir-mikir gitu. Terus gimana nih caranya kalau misalnya kita tertarik untuk ngambil ini tinggal ini teman-teman nggak usah pakai login akun, bisa tetap bisa gitu kok. Misalnya yang ini ya, jadi diklik di sini. Ini oke, ini jadi diklik di titik 3. Terus di open in the generator. Jadi di sini ada kode-kodenya nih. Atau misalnya teman-teman kayaknya aku pengen masukin warna hijau cetar deh di sini. Di sini juga bisa nih. Di sini nih. Bisa cari, oh hijau yang ini deh, atau yang mana gitu. Nah, ini tentang colors. Di sini ada kode ya. Jadi ini adalah kode hex. Ada kode hex. Jadi tadi ada kode hex, ada kode CMYK, kode RGB. Nah, di sini ini bisa semua gitu. Jadi kayak, ini warna ini bagus deh, ambil warnanya, kode hexnya ini. Kalau kode CMYK-nya gimana tuh? Oh, ini kode CMYK-nya. Jadi di sini ada yang namanya colors. Itu dari segi warna. Lalu kita stop dulu di sini, kita masuk ke PowerPoint. Jadi seperti yang teman-teman lihat, poster kemarin itu bikinnya pakai PowerPoint. Percaya nggak? Oke. Kalau harus percaya karena ini adalah draftnya. Ini masih ini ya, masih loading ya. Oke. Ini adalah draftnya. Ini ada font, ini bisa digeser-geser. Jadi ini aku nggak bohong ya, aku nggak bikin di Corel atau apa. Ini benar-benar semua bikin dari PowerPoint. Gimana caranya? Oke, yang pertama kalau ngomongin desain, kita pasti harus tahu dulu nih desainnya untuk apa dulu. Jadi ada yang untuk Instagram, atau untuk poster, atau untuk
Bahkan bisa bikin banner di sini ukuran gede gitu bisa. Caranya gimana? Kita klik desain, terus slide size, di custom slide size. Oke, jadi di sini ada pilihan, jadi ada input, bisa input ya. Jadi teman-teman kalau mau input kotak-kotak gitu. Jadi kotak-kotak itu misalnya 30 kali 30 cm. Bisa oke. Udah jadinya kotak-kotak nih semuanya nih. Ini agak loading ya kalau di screen share-nya ya. Nah, ini bisa jadi kotak nih. Kalau kotak kan bisa ini ya, bisa untuk posting Instagram, bisa untuk apa itu, thumbnail podcast atau bikin profile picture, kan bentuknya kotak gitu ya, bisa. Terus bisa juga yang widescreen, ini biasa. Widescreen ini biasa. Oke, aku undo aja. Oke, jadi kalau misalnya mau mengubah slide size, bisa ke desain, terus ke slide size, custom slide size, sesuai dengan keperluan teman-teman. Terus, tentang font. Misalnya tentang font di sini, aku pakai font, kalau yang di istilahnya Nia sih font gendut ya. Font gendut adalah font yang cocok untuk jadi highlight, jadi judul gitu. Ini font, ini judulnya Back to School, ini aku juga cari gratisan di internet. Terus di sini juga ada font Tahoma. Jadi aku di sini cuman pakai 2 font. Dan dengan 2 font aja udah cukup enak gitu dilihatnya, nggak usah 3 atau 5 font gitu sekaligus yang malah justru bikin bingung. Terus di sini juga ada quote-quote bubble. Ini aku pakai dari shape yang ada di sini. Tinggal cari insert, shape, terus cari bentuk yang diinginkan. Oke. Nah, ini bentuk yang diinginkan. Ada shape, ada gini gitu. Terus di sini ada logo pilar nih aku pakai, terus belakangnya aku pakai bentuk kotak. Terus di sini juga ada perpaduan antara yang bold sama yang enggak bold gitu. Jadi ada yang ditebelin, ada yang enggak gitu. Jadi tergantung mana yang ingin teman-teman highlight. Di sini aku pengen nge-highlight judulnya nih, semua bisa desain. Jadi kayak itu semacam panggilan, ayo dong semua tuh bisa desain, yuk bisa desain loh, yuk belajar bareng gitu. Dan di sini aku juga highlight, pastikan kamu punya akun Canva ya gitu. Karena apa? Karena seenggaknya teman-teman tahu bentuknya Canva itu kayak apa gitu. Meskipun pakainya masih gitu-gitu aja. Terus di sini ada, kenapa di sini bisa enak banget, bisa di tengah semua gitu ya. Teman-teman yang biasa pakai PowerPoint pasti tahu, kalau misalnya pakai PowerPoint itu, kalau mindah-mindah selalu ada garis pemandunya. Semoga di screen kelihatan ya, di sini kan ini ya, kayak ada ukuran-ukuran jarak antara satu elemen dengan elemen lain gitu. Jadi kita bisa pastikan semua itu di tengah, atau pengen mepet yang mana, jarak antara elemen satu dan elemen lainnya itu bisa bisa seimbang gitu. Terus juga ini lanjut tentang warna tadi ya. Kalau yang di colors ini, tadi teman-teman bisa di screenshot kan, kayak kalau misalnya teman-teman ada palet warna yang oke nih misalnya, kayaknya paletnya cantik banget deh, aku pengen ambil gitu. Jadi biar kita nggak bingung-bingung cari warna lagi,
misalnya tinggal screenshot atau tinggal di-save aja warnanya, bisa dapat kayak gini. Ini kalau hasil ini ya di screenshot ya, atau pakai fitur print screen yang ada di laptop gitu. Jadi caranya gimana? Kita tinggal misalnya bikin bentuk tertentu, terus ke format, terus tinggal di shape fill. Di sini ada eyedropper. Eyedropper ini kayak semacam menyedot menyedot warna yang kita inginkan gitu, sesuai dengan apa yang kita sedot warnanya. Jadi ini kita bisa sedot warna merah, bisa sedot warna kuning. Di sini ada lambangnya ya, jadi bisa diklik dan otomatis berubah jadi kuning nih, karena aku tadi pakai kotak. Kalau misalnya mau di fontnya, bisa langsung di fontnya langsung. Bisa di warna font, di eyedropper, langsung di sini. Teman-teman kalau misalnya ada yang mau bertanya, bisa banget langsung di chat. Aku secara rutin akan menengok chat. Lalu juga teman-teman juga mungkin ada yang pengen langsung praktek, juga bisa banget langsung buka PowerPoint-nya. Terus juga di sini ada pemilihan warna background ya. Jadi warna background-nya tuh sebisa mungkin seimbang gitu, yang bisa balance, yang bisa seimbang di mata. Jadi teman-teman bisa memilih mau yang background-nya terang, tulisannya gelap, atau yang background-nya gelap, tulisannya terang. Kalau background-nya terang, tulisannya gelap, contohnya seperti ini. Tapi kalau misalnya kita pengen balik nih, kayak aku pengen background-nya yang gelap gitu. Nanti kita coba edit ya di sini ya. Cara ngubah background warna, tinggal ke desain, terus ke format background. Di sini ada solid fill ya, kita pakai yang solid fill. Di sini warna-warna yang kita udah eyedrop tadi otomatis kesimpan nih di sini. Bisa pilih yang warna gelap. Oke, kalau misalnya gelap semua nggak oke ya, nggak oke. Jadi kita bisa terangin warnanya font. Misalnya pakai kuning. Kuning sama ungu tuh bisa jadi paduan yang oke gitu. Terus di sini juga ada yang ini juga dirubah. Ini kalau teman-teman merasa kecepatan atau gimana, bisa ini ya, bisa chat. Di sini ada teman-teman yang membantu mengingatkan. Di sini aku tidak sendiri. Terus ini juga. Terus ini jadi kayak ada sebuah trik sih dari aku untuk menjadikan suatu desain itu kelihatan lebih mahal, lebih oke gitu. Bisa pakai kayak gini, kayak efek-efek stabilo kayak gini. Aku sih bilangnya efek stabilo ya, tapi padahal ini cuman kotak yang ada di belakang tulisan. Jadi kayak kayak tulisan yang ini tuh kayak butuh gitu loh untuk diperhatikan juga gitu. Dan mungkin teman-teman juga kadang agak bingung kalau misalnya pengen bentuk, misalnya ngasih gambar atau kotak-kotak gini ya, tapi kan kalau misalnya bikin kan langsung di depannya gini otomatis. Ini bisa dilempar, diatur, dilempar. Ini pakai send to back, kirim ke belakang. Nah, gini. Ini bisa berlaku ya buat semua ya, baik gambar maupun bentuk maupun font gitu. Jadi teman-teman bisa atur pakai send to back atau bring to font. Di sini ada pertanyaan. Jadi salah. Jadi berarti kalau PowerPoint hanya bisa untuk mendesain warna dan font ya Kak gitu. Pas banget pertanyaannya, karena aku baru saja akan menjelaskan tentang gambar. Jadi seperti teman-teman lihat di sini ada gambar ini.
Kalau tipe-tipe gambar kayak gini itu namanya adalah flat style. Jadi gambarnya flat gitu. Ini kayak jadi sebuah gaya style yang akhir-akhir ini marak ya karena terlihat modern, terlihat simple tapi juga tetap enak dipandang. Ini namanya flat style gitu. Terus gimana sih cara carinya gitu? Aku step share dulu. Jadi sumber-sumber gambar ini ya seperti kata Latifa Noviana, untuk gambarnya sendiri memang tetap harus browsing. Jadi teman-teman bisa pergi ke beberapa website yang oke banget untuk teman-teman bisa cari bahan di situ. Aku akan share screen lagi, kembali ke browser. Jadi ada yang namanya Flaticon, flaticon.com alias flat icon. Ini udah munculnya di layar ya. Jadi flat icon ini adalah kumpulan gambar-gambar PNG. Kenapa kita sebaiknya pilih PNG? Karena PNG ini yang akan memungkinkan kita untuk belakangnya itu nggak ngeblok. Ya, nanti kita bisa tunjukkan yang ngeblok dan yang nggak ngeblok gimana ya. Jadi di sini teman-teman bisa nyari kalau flat icon itu udah jelas ya, namanya flat icon. Jadi yang kita ambil adalah ikon-ikon doang. Misalnya aku kasih keyword di sini adalah superhero. Maka di sini akan muncul berbagai ikon superhero. Di sini karena emang kita gratisan, jadi kita akses saja yang gratisan. Yang mana nih? Kayaknya aku pernah dapat gambar Superman yang ini apa sih, Captain America ya, Captain America yang oke. Terus diklik ke PNG, langsung ke free download. Kita download. Udah dapat nih downloadannya nih di bawah. Itu nggak nyampe bawah. Pokoknya dari downloadan ini kita bisa langsung tarik ke sini. Kita bisa langsung tarik ke PowerPoint. Ini aku di screenku udah ini ya, udah aku tarik di PowerPoint. Lalu teman-teman juga bisa ambil ke FreePic. Ini pasti kayak terkenal banget ya di kalangan desainer-desainer karena ini mempermudah banget. FreePic ini bedanya tadi, kalau di Flaticon ini kan otomatis langsung PNG ya. Ada yang bilang boleh minta reply cara download tadi. Oke, jadi kayak pilih salah satu gambar, terus tinggal klik PNG. Jadi di sebelah kanan ini ada PNG-nya. Oke, belum muncul itu. Ini ada PNG. Ini kita klik di sini, klik di PNG, terus pilih yang free download. Dan ini akan langsung masuk ke filenya teman-teman. Ini untuk yang icon. Jadi icon itu ya ini gambar kecil-kecil kayak gini. Selain karakter-karakter kayak gini, teman-teman juga bisa cari, misalnya, pengen cari icon Instagram, oke, cari ikon Instagram. Tinggal di input logo Instagramnya, terus muncul deh beberapa style. Instagram tuh sebanyak ini loh, kira-kira yang cocok sama stylenya teman-teman tuh yang mana gitu. Nah, pas banget nih ada yang nanya, bisa nggak sih ngerubah warna ikonnya di PowerPoint? Kalau di PowerPoint, ada beberapa template PowerPoint yang icon-iconnya itu bisa langsung diubah di situ. Tapi kalau misalnya ngambilnya dari Flaticon, ini kita bisa atur di sininya langsung, tapi teman-teman harus punya akunnya dulu. Jadi teman-teman bisa bikin akun terus login.
Jadi di sini ada tulisan edit icon, tapi ini harus untuk yang login aja ya. Aku udah punya, tapi ini nanti bisa teman-teman menyesuaikan warnanya pakai kode-kode yang tadi. Kode-kode warna yang tadi gitu. Jadi antara warna background dan icon-icon lainnya itu warnanya bisa sama. Aku sih pakai juga akun di Flaticon ini. Ini yang Flaticon ya. Masih ada pertanyaan lagi tentang Flaticon ini? Oke, kalau misalnya belum ada, kita ke free pick dulu. Jadi kalau free pick ini, kalau tadi kan PNG, langsung ya kita bisa langsung pakai. Kalau yang free pick ini macam-macam. Bisa apa namanya? Bisa dalam bentuk editan tapi dalam bentuk Adobe AI ya. AI ataupun CDR, Corel Draw gitu. Misalnya di free pick ini kita mau cari youth tentang remaja. Oh iya, kalau untuk masukin keyword ke dua website ini diusahakan pakai bahasa Inggris ya biar hasilnya itu lebih banyak gitu. Di sini biar gampang kita cari yang license-nya free. Karena yang premium hanya bisa diakses oleh yang membayar layanan ini. Terus di sini ada kategori, ada vectors, photos, PSD itu salah satu ini ya, file Adobe atau icons. Tapi di sini aku coba nunjukin yang vectors dulu. Jadi di sini ada berbagai macam bentukan desain youth. Di sini misalnya aku suka yang ini nih, oke nih, kayaknya lucu. Ini kayak aku pengen bikin postingan tentang remaja, terus aku pengen memperlihatkan ilustrasi remaja yang happy, yang ceria gitu. Di sini teman-teman bisa klik download. Nanti teman-teman akan menerima file RAR. Di situ nanti teman-teman akan menerima beberapa file dalam bentuk CDR, AI, PSD, maupun yang JPG. Tapi kalau misalnya teman-teman mau langsung ambil di PowerPoint, tinggal cukup ambil file gambarnya, lalu kita kopikan di PowerPoint. Kita sekarang kembali ke PowerPoint-nya. Oke, wait. Ingat ya, ini ikon yang tadi kita ambil. Jadi PNG itu ada yang memang belakangnya tuh masih ngeblok, ada ngeblok warna putihnya. Tapi yang kalau dari Flaticon ini otomatis nggak ada. Jadi di sini resolusinya juga udah cukup gede, bagus, bisa kita kombinasikan untuk bikin PPT. Di sini juga nih, misalnya kayak gini nih. Ini kelihatan kayak template PPT, padahal ini cuma pakai Flaticon. Aku cari gambar pohon, terus di sininya juga aku di pinggir ngasih kotak, semacam kotak ya inilah biar kayak kelihatan ada desainnya gitulah, cuma warna kotak warna hijau yang dekat sama warna hijau pohonnya. Lalu juga di belakangnya ini aku kasih efek stabilo warna hijau juga gitu. Jadi dengan tampilan kayak gini aja, PPT-nya kita tuh juga udah kelihatan oke gitu. Karena sekarang kayaknya udah nggak zamannya lagi deh PPT yang terlalu banyak hiasan di sana sini, apalagi kalau dulu waktu aku SMP tahun berapa itu ya, tahun 2010-an itu tuh masih zaman pakai GIF yang bisa muter-muter itu. Ya nggak sih, ada GIF yang bisa muter-muter dari ke kanan ke kiri, itu kayaknya udah lama banget. Sekarang tuh kayak lebih ke minimalis gitu loh, kayak gini aja udah oke gitu. Karena apa? Karena ini yang pertama koheren lah, bisa diomongin gitulah. Karena
ada hijau, semuanya udah oke. Coba kalau di sini warnanya, kalau misalnya di sini pohonnya hijau, kotaknya di sini warna ungu, terus di sininya warna kuning gitu. Kalau misalnya padanan warnanya oke, misalnya ngikutin template yang udah kayak udah satu palet itu oke lah gitu. Tapi kalau misalnya enggak, aduh malah bikin sakit mata banget gitu. Terus juga kita udah bisa masukin elemen-elemen desainnya yang lain kayak font. Di sini ada font gendut. Ini ada aku pakai font namanya Back to School. Di sini aku pakai font Tahoma. Ini aja udah enak gitu memandangnya. Audiensnya, orang yang melihat PPT-nya ini kayak oh oke, udah jelas gitu. Terus dengan gambar yang tadi. Dengan gambar yang tadi, ini tadi gambar yang tadi ya, yang tadi kita cari di Freepik. Kalau kita ambil aja, ini berwarna putih dan ini sangat mengganggu. Coba kalau misalnya kita pakai buat, di sini ada ini ya, misalnya ini, misalnya di sini judulnya di sini. Terus di sini aku pakai kayak semacam penjelasannya gitu. Kan jelek banget ya kalau misalnya ini nggak dihilangin warna putihnya. Nah, rahasia yang akan dibagikan di sini adalah, ini sebenarnya bukan rahasia ya, tapi tetap aja banyak orang yang nggak tahu gitu. Jadi rahasianya adalah, ini diklik gambarnya. Terus ini diklik format. Lalu pilih color. Di sini ada berbagai macam opsi. Ini masih agak loading deh. Oke, jadi kita scroll ke bawah ya. Ini kan kalau di atas kayak gini. Scroll ke bawah, cari yang set transparent color. Lalu diklik. Di sini kursornya udah berubah, lalu diklik di background yang ingin kita hilangkan. Tada! Sudah hilang. Jadi mungkin teman-teman, di sini ada beberapa teman-teman yang ketawa karena baru tahu juga, karena banyak teman-teman yang sebelumnya pakai remove.background. Ya itu oke juga sih, karena itu bisa menghilangkan background, misalnya background foto ya. Gitu. Tapi kalau misalnya kita butuh cepat, ini kita bisa pakai ini gitu, tanpa buka remove background. Ini udah oke ya, udah transparan gitu, seperti APK. Oke, nggak lucu. Terus ini kan masih ada desain by Freepik ya, oke. Mungkin kalau misalnya teman-teman mau pakai, maksudnya kayak menghargai kreatornya dari Freepik-nya, teman-teman bolehlah tetap menyantumkan ini. Ya emang sebaiknya sih, ini agak gede ini. Sebaiknya emang pakai sih. Tapi kalau misalnya teman-teman ada gitu, dapat gambar lain terus bawahnya tuh terlalu mengganggu gitu, kita bisa crop di atas format ya ada crop. Lalu bentuknya jadi kayak gini, kita crop aja bawahnya. Oke, terus dikom. Tada! Ini pasti apa ya? Aku yakin deh, pasti ini berguna banget tipsnya untuk teman-teman. Jadi setelah ini PowerPoint-nya makin oke ya. Harus banget. Dari sini PowerPoint-nya makin oke. Ini tentang gambar. Terus misalnya untuk apa namanya? Oke, di sini ada yang ngechat apa nih? Oke, hanya bisa ngilangin satu warna Kak, atau bisa dua atau lebih? Gradasi gimana? Bisa juga. Pertanyaan yang bagus, karena perlu diketahui kalau ini hanya bisa untuk yang background-nya satu warna aja. Memang sih penuh dengan keterbatasan gitu, jadi ya nggak apa-apa, cari aja di, kita bisa cari keyword yang ada di Freepik tadi, bisa cari gambar yang ada di Freepik tadi, atau pakai gambar Google, masukin keywordnya, misalnya remaja,
PNG atau misalnya bendera merah putih PNG. Oke, kita coba ya. Kita coba aja langsung. Oke, kita masuk ke google.com. Kita masukin keyword misalnya bendera merah putih. Ini masih, oh iya deh. Bendera merah putih PNG. Kita masuk ke bagian image. Oke, di sini kan warnanya ini ya, putih-putih atau yang kayak gini. Kalau kayak gini tuh kesannya PNG. Kesannya tuh kayak ini transparan, bukan guys. Jadi cari yang belakangnya putih aja kayak gini. Terus tinggal diklik mana ya yang oke untuk poster. Kayaknya ini oke. Ini oke deh. Tinggal diklik kanan, copy image. Tekan copy image. Terus kita masukin ke PowerPoint. Diklik format. Format di color, terus di set transparent color. Nah, teman-teman juga harus berhati-hati dengan gambar yang dipilih gitu untuk diproses kayak gini, karena salah-salah bisa jadinya bolong. Karena tadi kan background-nya putih, sementara gambar utamanya itu juga putih. Jadi kayak mungkin si ininya bingung gitu. Jadi teruslah mencari sampai dapat. karena ini emang tips yang ini ya, yang hack ya. Jadi memang pastinya ada keterbatasan tertentu gitu. Di sini juga ada yang tanya, hanya PNG ya Kak untuk format universal vector kayak SVG bisakah? Dicoba. Aku lupa ya apakah aku sudah mencoba atau belum format SVG, tapi teman-teman bisa coba. Karena intinya karena aku sendiri juga bukan dari jurusan desain, aku dari jurusan coba-coba. Jadi emang jurusan coba-coba nanti sarjana coba-coba ya, SCC ya. Oke, maaf. Pokoknya saya bukan datang dari background graphic designer, dan Nia pun juga gitu. Jadi intinya belajar desain adalah coba-coba gitu. Memang awal-awalnya mungkin pakai dihina-hina dulu, kayak ya apa nih desainnya kok alay atau gimana gitu. Aku pernah mengalami. Oke. Oke. Lihat aja teman-teman kalau desain di Pilar sendiri, di Instagram sendiri, dari kalau di scroll sampai bawah tuh memang mungkin beda ya, jadi gaya desainnya pun, terus warnanya, fontnya gitu. Yang aku perhatiin sih dari yang pernah aku buat itu sangat-sangat berbeda dari tahun lalu dengan tahun sekarang gitu. Jadi memang perkembangan desain harus kita ikutin juga gitu tentunya, nggak cuma desain-desain yang biasa aja, tapi kita juga bisa searching tren desain apa sih sekarang kayak gitu. Jadi pasti berubah gitu. Oke. Ini aku lihat nggak sih? Oke. Dia nanya, Kak, bedanya pas pakai remove background dengan color dan transparan itu beda nggak? Oke, jadi aku sih pernah menggunakan remove.bg itu ya, tapi aku memang belum terlalu pro untuk menggunakan remove.bg. Tapi kalau remove itu teman-teman bisa menghilangkan, misalnya kayak ada foto nih,
foto kita foto bareng-bareng. Kita pengen nge-crop teman-teman di belakang kita. Itu bisa kan? Kalau remove.bg itu bisa. Jadi kayak kalau di remove.bg itu bukan satu warna aja, tapi emang kalau remove.bg itu kita harus mengikuti alur apa ya? Kita harus teliti banget untuk pinggir-pinggirnya itu biar rapih. Nah, itu kan butuh ini ya, butuh ketelitian tersendiri gitu ya. Jadi itu remove.bg. Tapi kalau untuk desain cepat ini yang tadi Wulan tunjukin di PowerPoint itu udah cukup lah. Gitu. Terus bedanya apa? Oke. Teman-teman tadi kan udah ini, udah misalnya kayak oke, kita udah bisa masukin font yang oke. Terus udah bisa masukin warna oke, terus udah bisa masukin gambar yang oke, misalnya kayak ini ya. Misalnya ini bisa karena ini size-nya widescreen, ini bisa jadi untuk thumbnail YouTube. Kalau di YouTube kan biasanya ada cover-covernya gitu ya. Jadi ini tinggal tekan aja. Bisa kita geser sedikit. Bisa taruh di sini ya. Terus apa ya, prinsipnya desain itu tuh kayak apa ya, nggak ada patokan dalam desain sih kalau misalnya menurut kami gitu. Karena bisa aja apa yang bagus menurut Nia buat aku kurang oke, atau apa yang menurutku bagus banget tapi ternyata menurut Nia kayak terlalu alay gitu. Jadi memang stylenya orang beda-beda, selera orang beda-beda. Tapi tetap kita perlu latih ininya sih, balance-nya gitu. Warnanya balance nggak, fontnya balance nggak. Jadi yang tadi Nia sampaikan dan Bulan sampaikan itu untuk itu patokan umum aja gitu. Jadi tetap bisa disesuaikan dengan seleranya teman-teman, stylenya teman-teman. Tadi kan font yang ditunjukin Nia ada yang font seram, ada font anak-anak, ada font pembalap juga gitu. Jadi teman-teman bisa sesuaikan dengan style teman-teman. Lalu setelah seperti ini, apa yang bisa dilakukan? Karena ini kan bentuknya PowerPoint ya, nggak mungkin dong kita save-nya dalam bentuk PPT. Gitu. Jadi yang perlu dilakukan adalah kita pencet File, terus ada Save As, terus kita masukin, kita menuju ke folder yang kita inginkan. Lalu di sini ada save as type ya, di sini ada PowerPoint presentation, tapi kita masukin ke PNG. Aku sih lebih suka PNG sih daripada JPG atau JPG. Di sini bahkan juga ada PDF ya, jadi kalau teman-teman nggak pengen PDF-nya di, apa itu namanya, kalau misalnya ada tugas nih, PPT, terus nggak pengen PPT-nya tinggal di copy aja sama temannya yang lain, terus diganti namanya itu jahat ya. Nah itu PDF tuh nggak bisa dirubah lagi ya. Di sini kita masukin PNG, di save. Terus ditanya nih, which slides do you want to export? Slide mana yang pengen kamu export nih gitu. Kalau aku cuman pengen, cuman ini gitu, just this one, cuman ini. Tapi kalau pengen semuanya nanti di all slides. Tinggal diklik. Nanti jadinya akan seperti apa? Jadinya akan seperti ini. Mana ini? Oh ini. Jadinya nanti akan jadi ini. File gambar, file PNG yang ini ready untuk di-upload di Instagram, di thumbnail YouTube, di mana aja bisa. Ini untuk PPT. Oh ya, dan juga ada yang bilang bikin harapannya untuk setelah ikut pelatihan ini adalah bisa bikin microblog. Bisa banget. Microblog itu kan seperti yang aku bilang tadi adalah PPT yang semacam PPT. Konten yang bisa digeser-geser itu ya.
namanya carousel itu. Jadi teman-teman bisa kayak ini microblog nih misalnya. Di sini kan teman-teman udah mulai sering kan ngeliat postingan yang bahas tips, bahas cara, tapi digeser-geser kayak gini gitu. Kelihatannya kayak simple, tapi kok kontennya bermanfaat banget, dan emang akhir-akhir ini yang paling banyak di save itu kontennya yang macam-macam kayak gini, karena memang Instagram bukan cuma lagi tempat pamer-pamer, tapi juga tempat untuk belajar, ya kan? Mungkin banget untuk bikin microblog lewat PowerPoint. Jadi yang pertama bikin materinya dulu jelas, karena buat apa desain keren-keren tapi materinya kosong. Tetap materinya mau apa gitu. Misalnya teman-teman pengen materi tentang HKSR remaja gitu, misalnya kayak jadi remaja sehat, atau misalnya menghindari KDP, menghindari KTD, teman-teman bisa di draft dulu materinya per slide, karena satu slide kan memang baiknya dikit-dikit ya, jadi nggak terlalu banyak, nanti malah jadinya kayak PowerPoint taruh di Instagram, kan nggak gitu ya. Jadi disusun dulu materinya per slide, terus bikin gambar sambung. Kayak bikin gambar sambung kayak carousel itu bisa di sini, bisa di PowerPoint. Misalnya, aku akan contohkan yang aku barusan bikin banget tadi. Oke. Jadi di sini aku bikin slide-nya, ukurannya adalah nih, kayak persegi panjang gitu ya, kayak 45. Di sini panjangnya 45 karena aku pengen bikin satu slide-nya itu 15 kali 15 kotak. Terus slide-nya ini karena aku pengen bikin 6 slide, jadi kan kalau satu baris itu ada tiga konten, jadi kan di bawahnya kan ada lagi gitu. Jadi height-nya aku bikin 30. Jadi di sini per kotak bisa jadi 15 kali 15. Ini kalau misalnya agak sulit dilihatnya, kita bisa pakai shape untuk membantu ya. Jadi di sini kalau misalnya udah dipotong tuh akan jadi kayak gini nih. Jadi kan kayak, oh berarti satu kotak pertama tuh daerahnya ini. Terus kita copy lagi, kedua tuh nanti bentuknya akan kayak gini loh. Jadi ini bisa bantu kita untuk menggeser-geser ini. Ini kan aku coba pakai Butejo ya. Butejo. Jadi aku cari butejo.png di Google. Terus aku cari yang background-nya kira-kira enak untuk dipoto, di transparansiin langsung di PowerPoint. Jadi aku taruh di sini. Memang resolusinya agak kabur ya. Jadi teman-teman kalau bisa cari yang resolusinya lebih gede. Di sini aku kasih judul, aku kasih ajakan apa ya, biar teman-teman penasaran gitu. Kamu udah solutif belum? Gitu. Di swipe. Kata Butejo udah diwongki, mbok yo sing solutif gitu. Terus emang apa hubungannya sama remaja? Oh, remaja tuh juga harus solutif loh. Gitu. Emang gimana caranya? Simak tips berikut. Ini yang nomor 1. Kalau misalnya nggak ada garis bantunya, ya tadi aku nggak bikin tanpa garis bantu, nomor 1-nya ini akan mepet gitu. Jadi garis bantu ini akan membantu kita untuk, oh ini kemepetan, jangan-jangannya agak ke sini nih. Aku geser lagi nih. Terus nanti kalau misalnya masih agak sepi, kita cari yang lain tuh di sini, cari gambar lain untuk ditaruh di sini. Kalau misalnya udah, kita bisa save. Ini bisa diteruskan ya sampai mungkin slide keberapa gitu ya. Jadi teman-teman bisa bikin segede apapun. Terus kalau misalnya merasa udah cukup, karena ini cuma contoh, aku cukupkan di sini dulu, di save as sama kayak tadi, di
kita save-nya dalam bentuk PNG. PNG just this one. Terus kan ini kan belum dipotong ya. Kalau mau dipotong, kita masuk ke post. Jadi aku menemukan tools yang bisa memotong gambar. Jadi kalau misalnya teman-teman mungkin yang sering ada di tutorial-tutorial adalah berupa aplikasi. Sementara kadang kita nggak punya memori yang cukup gitu untuk install aplikasi lagi. Jadi ini pakai postcron.com, terus nanti di-upload gambarnya. Terus nanti gambar yang tadi bisa di-drag ke sini ya. Ini aku cari aja gambarnya yang tadi. Masuk. Aku upload. Aku upload ke sini, bisa di-drag atau bisa dipilih langsung ke foldernya. Ini nanti akan ada tanda proses. Nah, nanti di sini akan muncul bentuk kayak gini. Jadi di split image-nya, oh ini ada berapa kolom nih? Di sini ada 3 kolom ya, karena biasanya Instagram kan 3 kolom. Terus rows-nya karena ini aku cuma 2, barisnya bisa dikurangi jadi 2. Terus bisa kita sesuaikan. Kayak gini. Bisa disesuaikan kayak gini. Kayak gini. Terus kalau misalnya merasa udah puas, bisa di split image. Nanti hasilnya kayak apa? Nanti hasilnya bisa jadi kayak ini. Nah, ini adalah hasil yang tadi. Nanti teman-teman akan menerima dalam bentuk RAR. Terus ini otomatis akan terpotong jadi kotak-kotak sesuai garis tadi. Ini slide pertama nih, yang 5 tips jadi remaja solutif nih, ini yang pertama. Terus yang kata Bu Tejo ini yang slide kedua. Yang ini akan jadi slide yang ketiga gitu. Jadi gambar yang tadi akan berlanjut. Ini kita baru bahas tentang PowerPoint, ternyata udah panjang ya. Nah, menurut teman-teman masih pengen belajar tentang Canva nggak? Bisa jawab di kolom chat. Masih pengen tahu sedikit gitu tentang Canva? Karena Canva ini sebenarnya kayak bentuk praktisnya aja gitu. Cuman emang kalau Canva kita harus punya akunnya dan kita harus online. Ini belum ada nih yang balas di chat. Ya lanjut Kak, oke boleh. Ini semoga kecepatan internetnya tidak menyebalkan ya, jadi kita bisa lanjut. Oke, ini lanjut ya. Oke, ini kita akan masuk ke Canva sebentar hanya untuk melihat tools-tools yang ada. Tools-tools alias fitur-fitur yang ada. Di sini kalau di depan, kita langsung ada ini ya, try this to ini kayak search. Jadi teman-teman di sini ada yang disiapkan untuk
Instagram post. Jadi ini otomatis kotak. Terus ada juga yang presentation, yang ya nggak apa-apa kalau misalnya mau bikin PPT di sini malah bagus banget. Cuman kan kuotanya emang harus lumayan ya. Terus di sini bikin logo, bikin poster. Poster biasanya ukurannya A4. Terus bisa bikin Instagram story. Wah, di sini banyak banget. Kalau misalnya teman-teman pakai PPT tadi mau bikin seukuran Instagram story, teman-teman bisa langsung search ukurannya Instagram story itu berapa sih gitu. Jadi bisa di-input di ukuran slide-nya tadi. Di sini teman-teman juga bisa bikin CV. Di PPT pun sebenarnya teman-teman juga bisa bikin CV. Dan lebih cepat gitu ngeditnya. Oke, di sini kita mau cobain yang Instagram post dulu ya. Aku coba ambil yang ini. Kalau di Canva, teman-teman sih bisa banget cuman langsung pakai di template-nya. Di sini ada template ya. Oh ya, di sini aku pakai Canva-nya yang berbahasa Inggris. Teman-teman yang Canva-nya di set bahasa Indonesia bisa menyesuaikan dengan ikon-ikon yang ada ya di sini ya. Jadi di sini ada berbagai pilihan template. Di sini juga ada yang bahkan kayak cuman tinggal kita pindah ke bahasa Indonesia, kita jadi poster langsung tuh juga bisa gitu loh. Cuman kan kita pengennya kan bikin yang original kita gitu loh. Nah, teman-teman di sini juga template-nya bisa masukin keyword yang relevan gitu dengan yang teman-teman cari. Misalnya pengen masukin template, misalnya bikin desain yang gayanya remaja. Jadi di sini bisa masukin youth. Sebenarnya bisa jadi kalau misalnya settingan bahasanya itu bahasa Inggris, jadi teman-teman masukin keywordnya dalam bahasa Inggris. Tapi kalau settingannya Canva-nya bahasa Indonesia, aku pernah coba sih bisa masukin keyword bahasa Indonesia. Ini agak lama ya internetnya. Jadi teman-teman bisa masukin keyword-keywordnya misalnya kayak remaja. Oh ini youth ternyata nggak ada. Oke, kita coba cari. Misalnya aku pengen siaran radio nih. Terus aku pengen cari template yang kayak ada ala-ala radio, ala-ala broadcast gitu. Kita tunggu munculnya template-templatenya. Agak lama ya. Tapi kalau misalnya teman-teman nih, misalnya teman-teman, oke, radionya ternyata nggak dapat. Padahal aku pernah coba dapat. Misalnya apa lagi ya, template apa lagi ya? Corona deh, template tentang corona pasti ada. Tapi template di sini tuh sebenarnya kalau bisa sih teman-teman tetap edit lagi gitu. Karena kalau misalnya teman-teman langsung pakai dari sini, bisa jadi bukan cuma teman-teman yang pakai template ini, tapi organisasi-organisasi lain, desainer-desainer lain itu juga. Ini kita bisa klik di sini akan ada, bahkan ini bisa gerak ya. Cuman emang nanti ini nanti bukan PNG nanti jadi. Terus kalau misalnya teman-teman di organisasinya udah punya patokan warna nih, ini harus warna merah, oh harus ada warna kuningnya gitu, teman-teman bisa edit di sini. Dan teman-teman juga bisa masukin kode, misalnya tadi kode warnanya
bisa cari di colors yang tadi gitu kan, ada warna-warna gitu kan. Misalnya aku nyontek di colors tadi FFD 166. Dapat warna kuning. Ini akan jadi warna kuning, ini akan jadi warna kuning. Kalau mau cepet change all warna orange jadi warna kuning, di sini ada. Jadi teman-teman bisa explore warna lewat sini. Dan otomatis warna yang teman-teman cari bisa ke save di sini. Terus soal font. Soal font di sini masih loading. Di sini teman-teman bisa pakai yang udah ada. Tapi kalau misalnya emang pengen pakai font tertentu, memang harus Canva yang Pro dulu. Yang bayarannya itu kurang tahu, kayak bulan-bulanan atau tahunan ya. Tapi kalau misalnya pakai fitur ini harus yang Pro dulu. Terus apalagi ya fitur-fiturnya ya? Kalau di sini juga ada garis bantu, misalnya di lingkaran ini ada garis bantunya, garis bantu yang lurus di tengah, ada garis bantu yang pengen ngepasin tengah-tengahnya tengah, ini tengah-tengahnya tengah. Terus juga ininya juga bisa geser-geser. Ini kalau kita ngikut template, tapi kalau misalnya kita mau benar-benar mulai dari kertas putih kosong bagaikan bayi baru lahir, teman-teman bisa masukin ini, kita bisa delete yang tadi ya, jadi kertas putih kosong, terus kita cari dari elemen-elemen ini. Di sini kan ada misalnya ya search icons and shapes, cari ikon-ikon dan bentuk di sini. Nah ini kiranya ini kayak Platicon, tapi yang dipunyain Canva aja. Jadi emang lebih terbatas. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen masukin hasil pencarian di Platicon ke Canva, juga bisa banget nanti di-upload ke sini. Jadi bisa dimasukin. Ini misalnya kita pengen cari logo Instagram. Oke, ini kamu logo Instagram. Ini kayaknya ini bagus. Di sini ada lingkarannya. Ini mungkin karena dia muncul. Ini ada pilihan warnanya. Oh, kita mau pakai kuning yang tadi. Oke. Terus kalau misalnya bikin warna background, tinggal diklik latarnya, terus pakai warna background. Kita pilih. Oh, ini masih kayaknya kuning. Aku belakangnya kuning muda, tapi di sininya kuning tua, tapi kok kelihatan kayak tenggelam ya. Oh, kita bisa mentuakan warna kuningnya nih. Jadi kita bisa klik warna, terus klik yang pelangi ini. Nah, ini kita bisa arahin nih ke lebih tua lagi. Oke, jadi logo Instagramnya jadi lebih jelas. Kayaknya ini terlalu cetar deh. Oke, aku akan agak bawa ke bawah sedikit. Kayaknya udah oke. Terus untuk upload, teman-teman bisa langsung, di sini ada upload ya. Ini adalah gambar-gambar yang udah pernah aku upload, tapi teman-teman bisa langsung klik di sini atau ngedrag filenya teman-teman langsung ke sini. Terus apalagi ya yang mau diketahui? Kalau misalnya Canva sih, intinya Canva itu sudah ada bawaan font, sudah ada bawaan template, udah ada bawaan, kalau warna kayaknya tetap ya kita ya. Cuman memang kalau Canva ini kan memang mahal, kayak kelebihannya adalah banyak template yang tersedia. Jadi emang lebih praktis gitu. Cuman ini kalau misalnya teman-teman emang
bisa online setiap saat, teman-teman bisa masuk di canva.com di Google Chrome atau di Mozilla atau di laptop teman-teman, dan teman-teman juga bisa login lewat HP. Jadi masukin aplikasinya diinstal di HP, dan ini otomatis akan tersinkronkan. Karena kalau misalnya Canva ini bisa otomatis langsung ke save tanpa kita harus nge-save. Begitu teman-teman kalau dari Canva. Oke, sampai sini penjelasan panjang lebar ini. Teman-teman ada yang ingin bertanya? Yang ingin bertanya bisa unmute atau bisa masukin di chat aja. Ini tadi pesertanya tuh udah sampai 40 ya, jadi sekarang udah 35, tapi ini tetap di luar ekspektasi kami. Karena sebelumnya tuh sharing tech info ini tuh hanya untuk internal aja, tapi ini baru pertama kali kita buka dan nggak tahunya antusiasmenya setinggi ini. Jadi ini bisa banget nih kayaknya kita bikin sharing tech info untuk umum gitu, untuk remaja yang lebih luas. Teman-teman ada yang mau bertanya? Ada yang tanya, berarti kalau untuk Canva nggak bisa pakai yang Flaticon tadi, Kak? Bisa. Jadi kan teman-teman tadi kan udah download yang di Flaticon tadi, ikon-ikon yang teman-teman butuhin. Tinggal masuk di Canva, terus, oke, ini aku share screen aja ya. Aku share screen. Di sini teman-teman klik yang di bagian upload. Teman-teman bisa dia di bagian kiri ya, ada tulisan upload, terus ada tombol upload an image or video di sini. Diklik upload from, kita pilih device. Lalu kita pergi ke logo tadi, logo Flaticon ini tadi yang kita download. Terus nanti akan muncul di sini. Nah, di sini udah muncul kan? Udah selesai upload, tinggal diklik, otomatis dia muncul. Jadi, kalau misalnya teman-teman merasa, aduh template-nya Canva ini udah pasaran, teman-temanku udah pada pakai, atau aku udah pernah lihat nih template ini dipakai yang lain. Nah, teman-teman bisa membuat template-nya itu jadi nggak pasaran dengan Flaticon. Terus juga bisa diimbangi dengan pemakaian font yang berbeda, pemakaian warna yang berbeda. Gitu. Teman-teman juga kalau misalnya mau mempermudah juga bisa naruh logo organisasi di sini, jadi kita bisa tinggal ngeklik. Jadi ini kayak pokoknya yang pernah kita upload di sini akan muncul ya di sini ya. Di sini aku juga ini nih yang tadi PNG yang didapat. Nah ini jadi kayak gini. Oke, ada yang bertanya juga. Tadi kayaknya ada yang raise hand ya. Oke, mungkin aku yang lagi halu. Tapi sepertinya ada yang raise hand ya. Tapi teman-teman kalau misalnya ada yang mau tanya, silahkan banget. Nggak apa-apa. Oke, ada yang di chat. Di Canva sudah disediain PNG-nya, Kak? Iya, sudah gitu. Jadi teman-teman bisa klik di Elements, yang bentuknya ada berbagai bentuk ini, diklik. Teman-teman bisa langsung search. Di sini ada ini ya, ada berbagai fitur ya. Ada yang lines, garis-garis,
Ini kita bisa masuk. Misalnya garis-garis nih, ada garis yang kayak estetik gini nih. Ada juga garis yang biasa ada, dan ini bisa diganti-ganti juga warnanya di sini. Terus di sini ada shape standar, ada kotak, ada lingkaran, di sini juga ada stiker. Kalau misalnya teman-teman lihat kan kayak di postingannya Tirto kayaknya pernah, itu kan kayak posternya ada gambar yang gerak-gerakan. Nah ini bisa nih pakai, ini ada stiker cubit-cubit. Nah, cubit. Nah, ini kan lucu ya kalau misalnya, nah itu cubit lagi. Nah, kalau misalnya bisa nih teman-teman masukin background-nya foto teman-teman, terus dipasin di pipinya, itu kan lucu ya. Ya gitu, pokoknya tinggal kreativitas tuh nggak ada batasnya gitu loh. Ini juga stikernya banyak ya, tinggal diisi all. Kalau yang free. Di sini ada fitur-fitur yang free, ada yang tidak. Tapi kalau yang tidak itu, kalau diklik nanti ada peringatannya kok, jadi tenang saja. Lambangnya ini, mahkota itu. Ini juga ada stiker-stiker. Ini aku tuh jarang ini ekspor ini, jadi kayak wow. Lucu, ini ada arrow stiker nih. Jadi kayak kalau misalnya di story kan lucu ya. Kayak ala-ala swipe up, tapi ternyata nggak bisa swipe up. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen merasakan punya swipe up tapi belum 10K, ini bisa nih Instagram story-nya ditaruh di bawah sini nih. Nah, kualitasnya, ada yang nanya nih tentang kualitasnya. Kalau di Canva, ini sudah dari awal ya. Tadi kan kita klik Instagram post. Instagram post itu 1080 pixel dikali 1080 pixel. Kalau misalnya teman-teman pilih Instagram Story, nanti resolusinya beda lagi, 1080 pixel kali 1920 pixel. Kalau teman-teman pilih yang format poster, itu juga bisa gitu. Dan teman-teman bisa merubah ini kok dari awal, jadi di set dimensinya berapa kali berapa gitu. Di sini kan ada elemen stiker, terus ada elemen ini kayak di sini ada elemen corona, jadi kayak PNG yang berkaitan dengan corona. Oh ini dokter. Di sini ada elemen zodiak nih, Sagittarius, siapa Sagittarius? Atau di sini ada, ini aku nggak hafal. Oh ini Aquarius nih, ini Aries nih, si kambing. Ini karena ini ya, karena koneksinya mungkin agak lambat ya, jadi nggak langsung muncul ininya gambarnya. Tapi kira-kira bentukannya seperti ini. Selain teman-teman bisa explore di bagian elemen ini, teman-teman juga bisa ini ya, search icons and shape itu. Tergantung keyword yang teman-teman masukin. Kalau teman-teman pengen cari gambar radio, bisa dicari gambar radio. Gitu. Kalau misalnya mau download, gimana caranya? Bisa di-download. Saya di slide pertamanya di-download. Terus pilih yang PNG. Kalau misalnya kita mau yang PNG, di sini juga ada pilihan JPG, ada yang PDF. Jadi kalau misalnya CV itu lebih bagus dicetak di PDF. Lalu ada juga yang GIF. Jadi GIF itu kan gambar yang diulang-ulang itu ya, yang kayak stiker sih. Ya GIF itulah. Teman-teman bisa di-save dalam format itu. Oke, jadi teman-teman bisa download sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Oke, dari teman-teman masih ada pertanyaan lagi kah? Terkait Canva, terkait PPT. Jadi yang perlu ditekankan adalah kalau baik Canva atau PowerPoint atau
CorelDRAW atau Adobe Photoshop itu adalah tools, adalah alat. Kreativitasnya tetap di kita, seperti itu. Ini teman-teman udah cukup ya? Tidak ada lagi yang mau bertanya? Oke, dari teman-teman belum ada yang mau tanya lagi. Dari teman-teman ada tambahan? This dev set, oh oke. Ya yang microblog. Kalau sebenarnya kalau yang apa namanya, yang ketinggalan, teman-teman bisa nanti menyimak di YouTube. Nanti akan kami upload di YouTube, jadi teman-teman bisa belajar lagi. Karena kalau misalnya belajar desain itu enaknya memang langsung praktek ya. Oke, dari untuk Elsa yang pengen belajar tentang microblog, semoga setelah ikut pelatihan ini bisa mempraktekkan gitu. Terus juga di sini ada beberapa link yang kira-kira akan berguna. Nanti di YouTube nanti akan dikasih akses ke link, jadi kayak list linknya nanti akan kami kasih. Tentang PowerPoint tadi, kalau bingung aku boleh tanya-tanya Kakak Jamri gitu. Oh, boleh banget. Kalau misalnya teman-teman tahu informasi ini misalnya dari Kak Ros atau dari Kak Luki, yang dari Youth Empowerment atau juga dari PE, teman-teman bisa minta kontak media Pilar, atau teman-teman juga bisa di DM Instagram, bisa. Instagram Pilar_PKBI. Teman-teman jangan lupa follow ya. Dan turn on notification karena bakal ada acara yang keren banget dari Pilar sebentar lagi. Siap, oke. Kalau misalnya dirasa cukup dari Kania, mungkin ada closing statement mungkin untuk kasih semangat ke teman-teman gitu. Kenapa desain itu penting mungkin atau gimana? Halo teman-teman, kembali lagi ya. Udah sore aja nih. Buat teman-teman sih closing statement-nya jangan menyerah aja gitu. Sabar aja, kalau desain jangan cepat puas juga gitu. Ketika kita membuat misal desainnya kurang pas atau masih terlihat kaku atau seperti apa, tetap mencoba, tetap terusin aja, jangan mudah menyerah. Tetap cobain warnanya, tetap cari-cari warna yang pas tuh kayak apa sih, terus font-font yang pas tuh sebenarnya yang kayak apa sih gitu. Itu aja sih. Terus yang ingetin juga buat teman-teman, kan besok ada penutupan lomba ya. Teman-teman juga boleh kirim poster, mungkin kan ini tentang desain juga. Jadi teman-teman boleh nih langsung praktekin apa yang tadi udah kita share gitu. Menurut teman-teman kayak warnanya, fontnya yang pas buat dijadiin poster tuh kayak gimana. Teman-teman bisa cek lagi mungkin ketentuan lombanya seperti apa dan syarat-syaratnya seperti apa di Instagram kita juga ada gitu. Jadi teman-teman mungkin bisa manfaatin momen belajar bareng ini buat bikin poster. Karena nanti besok ya tanggal 29 kita penutupan lombanya. Jadi sehari itu bisa lah langsung bikin gampang gitu. Jadi teman-teman langsung kirim aja hasil poster teman-teman. Nanti banyak juga loh hadiahnya, ada 3 juta rupiah. Mungkin teman-teman nanti yang dapetin loh gitu. Jadi ya udah langsung aja teman-teman kirim desainnya ke email ya Pak. Ada linknya juga di situ. Tuh. Terima kasih. Oke, pas banget kata Kak Nia mengingatkan tentang
poster. Jadi teman-teman di sini bisa langsung praktek dan bisa langsung submit, karena buat apa bikin desain kalau bukan untuk dipertunjukkan. Jadi ada 3 tema ya, ada say no to bullying, Oh iya, temanya. ada self love, ada hapus kekerasan seksual, sama ada cuma ada 3 ya, self love, bullying, sama hapus kekerasan seksual. Nah, teman-teman nih pengen menyuarakan pendapatnya itu bisa lewat desain, bisa lewat poster, bisa juga lewat TikTok, atau yang suka public speaking juga bisa banget. Bisa banget untuk speak up juga lewat public speaking. Oke, mungkin sampai di sini kebersamaan kita. Pas banget 3:30, 3 menit lagi, tapi kami dari tim media Pilar PKB Jawa Tengah mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita. Kalau misalnya pengen request sharing tech info kayak gini lagi, boleh banget bisa DM kita, bisa ngomong ke mungkin kakak-kakak Pilar yang teman-teman kenal, sebenarnya butuh latihan apa sih, butuh sharing-sharing tentang apa lagi sih gitu. Saat ini sharing tech info sudah ada yang tentang Google, sudah ada yang tentang keamanan digital, tapi ini baru yang pertama dibuka untuk umum yang desain. Jadi kalau misalnya teman-teman mungkin, aduh pengen bisa kayak gini nih, aduh teknologi kok kayaknya cepet banget ya gitu. Aku harus belajarnya dari mana? Nah, itu bisa bareng kita. Karena remaja juga harus melek teknologi. Oke teman-teman, sekian kebersamaan kita. Selamat sore dan oke, jadi aku diingatkan untuk cek dokumentasi. Bisa teman-teman bisa nyalain videonya nggak? Oke, sudah bermunculan. Ada beberapa yang dari awal memang sudah konsisten menyalakan video. Mantap. Terus ini juga ada yang mulai muncul. Ini ada 2 slide, jadi rasa adanya juga apa? Oke, 1, 2, 3. Oke, untuk yang slide kedua, 1, 2, 3. Oke. Udah. Kalau emang foto di Zoom tuh emang nggak kerasa, nggak ada cekreknya gitu. Oke, makasih ya teman-teman. Sampai jumpa suatu saat nanti. Semoga bermanfaat ya. Dadah, selamat sore.